Al-haditsu as-sadisu was-salatun, hadis yang ke-36. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Qudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qudwatun, berjalan di pagi hari, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, aw rawhatun, atau berjalan di sore hari, fi sabilillah, tentunya fi sabilillah juga maksudnya, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khairun, itu lebih baik, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya, yakni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih riwayat Asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya berjalan pada waktu pagi, awalun nahar, awal siang, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya jihad fisabilillah. Ataupun di sore hari keluar berjalan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Artinya lebih akan menggembirakan orang yang mengamalkannya kelak di akhirat daripada menggembirakannya dunia dan seisinya. Artinya kita dapat bayangkan, jika ada seseorang memiliki sebahagian daripada dunia, kekayaan dunia, betapa senangnya ya, betapa bahagianya ya, padahal hanya memiliki sebahagian saja daripada harta dunia. Bagaimana kalau seandainya semua dunia dan isinya ini adalah miliknya? Tentu dia akan sangat bahagia. Nah, orang yang pagi hari di jalan Allah dan sore hari di jalan Allah itu jauh kelak lebih bahagia daripada orang ini di akhirat. Itu pada dasarnya makna fisabilillah adalah jihad, berperang atau berjuang. Tapi hadis ini tidak jumud atau tidak beku tertentu kepada perang saja. Jadi makna jihad di sini umum. Menuntut ilmu itu jihad, bahkan bisa dikategorikan lebih afdol daripada hanya jihad berperang secara fisik, karena banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang fadilat menuntut ilmu agama. Sehingga ketika pagi kita pergi belajar menuntut ilmu, biasanya di sini setelah sholat subuh kita baca sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pergi untuk menuntut ilmu pagi hari itu atau sore, itu disebut dengan rawhah, seperti yang biasa kita lakukan hari Rabu di muara kitab itu. Kita baca kitab Risalatul kitab Risalatul Muawadah. Nah, itu fisabilillah, karena kita menuntut ilmu. Itu juga makna fisabilillah, termasuk makna fisabilillah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih menyenangkan kelak di hari kiamat daripada dunia dan seisinya. Berarti hadis ini juga menganjurkan untuk kita gemar menuntut ilmu, terutama pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari, karena itu juga fisabilillah dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehubungan dengan ini, seorang tabi'in yaitu Ka'abul Ahbar radhiyallahu anhu, Ka'abul Ahbar mengatakan, kata beliau, "Lau anna sawabal majalisi yabdu finnas laqtatalu alaih hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah." Jikalau seandainya pahala manusia, pahala majelis ilmu itu nampak bagi manusia, pahala majelis ilmu dinampakkan wujudnya bagi manusia, laqtatalu alaih, pasti mereka akan saling berperang
Mereka akan saling berebutan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu tersebut, tapi tidak kelihatan oleh mereka, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dinampakkan, wah, semua akan rebutan untuk mendapatkan pahala di majelis ilmu itu, sehingga mereka akan saling berperang, mereka akan saling berduel untuk bisa mendapatkan pahala hadir ke majelis. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah, sehingga setiap orang yang memiliki kepemimpinan dia rela meninggalkan kepemimpinannya. Artinya yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, dia akan tinggalkan jabatannya, dia akan tanggalkan pangkatnya demi hanya untuk bisa mendapatkan pahala berhadir ke majelis ta'lim. Wa yatruka kullu dhi suqin suqa, dan setiap orang yang punya perniagaan di pasar dia akan rela untuk meninggalkan pasarnya itu, asalkan ia mendapatkan pahala hadir ke majelis ta'lim. Barangkali ini sangat sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, perkataan Ka'bul Ahbar tadi. Kenapa? Karena Nabi di dalam hadis ini menyebutkan bahwa pahala fisabilillah pada pagi hari dan fisabilillah pada sore hari, yakni menuntut ilmu atau jihad, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi wajar kalau seandainya para penguasa rela menanggalkan kekuasaannya hanya untuk mendapatkan pahala tersebut, dan wajar kalau semua orang yang ada di pasar yang berniaga meninggalkan tokonya, meninggalkan dagangannya, demi hanya untuk mendapatkan pahala itu. Nah, ini adalah fadilat keutamaan pagi hari kita berjalan di jalan Allah dan sore hari kita berjalan di jalan Allah, sehingga karena mengamalkan hadis ini di Hadramaut sana makmur dengan ilmu dari sejak pagi dan sampai sore hari. Jadi kalau kita pagi hari itu mencari ilmu, ada di Hadramaut sana, bukan hanya di Darul Mustafa, bukan hanya di Rubat Karim, bukan hanya di Jami'atul Ahqaf misalnya, atau madrasah-madrasah tertentu. Bahkan kadang di kubah-kubah makam-makam aulia itu ada yang mengajarkan ilmu pada pagi hari, pada waktu dan hari-hari tertentu. Ada yang baca kitab Ihya Ulumuddin. Dulu Habib Sa'ad Al-Idrus, Allah yarhamuh, jika masih hidup, itu di kubah Al-Idrus beliau membaca kitab Ihya Ulumuddin setiap, kalau nggak salah, hari Rabu pagi. Nah itu karena mengamalkan hadis buduah fisabilillah tadi, pagi-pagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pagi-pagi mikirkan sarapan, ya, kalau mereka pagi-pagi mikirkan sarapan rohani, ya, santapan rohani, begitu luar biasa. Di sini di daerah kita biasanya kalau sore-sore main voli, main bulu tangkis, main ini dan itu. Kalau mereka sore-sore permainannya rohani, ya, baca kitab, baca Sahihul Bukhari, baca majmu' kalamnya Imam Abdullah bin Sabit Tahir, kadang baca tafsir Al-Baghawi. Begitulah pagi sore fisabilillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini, kita bisa mencontoh para sholihin, para salaf pendahulu kita. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'atin syamilah li khairatud dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.